Astaga, restoran ini terlalu mewah. Kamu ini mau menjebakku ya? Jangan-jangan kamu sering datang ke tempat ini. Kadang-kadang ada seorang teman yang membawaku kemari. Bahaya sekali, aku hampir saja menyebut nama Fusihan. Semakin sedikit orang yang tahu tentang hubunganku dengan Fusihan, semakin baik. Jika tidak, itu akan memberi pengaruh yang kurang baik padanya. Lebih baik cari waktu yang cocok untuk beritahu mereka. Kalau tidak enak, kamu harus mengembalikan uangku. Lihat, kamu begitu takut, aku yang akan mentraktirmu. Hah? Satu porsi stik harganya 5 juta? Apa stiknya dilapisi emas? Xiang, ayo jujur, siapa teman yang baru saja kamu sebutkan? Kaya saja tidak cukup untuk mendeskripsikannya. Aku hanya membawamu ke sini karena rasanya enak, dasar kamu. Bahkan makan pun tidak bisa menutup mulutmu ya. Aduh, perutku tiba-tiba sangat sakit. Akan sangat aneh kalau tidak sakit. Tadi kamu menghabiskan 4 potong es krim. Aku pergi ke toilet sampai nanti. Yun Xiang, apa Fusihan yang membawamu datang kemari? Kenapa kamu bisa berpikiran tentang dia? Apakah kamu bodoh? Kamu tidak tahu bahwa kartu hitam yang kamu berikan kepada pelayan tadi adalah logo unik klub pribadi grup Fu. Sialan. Apa hubunganmu dengan Fusihan? Jika ada masalah di perusahaanmu yang membuatmu harus bergantung padanya, katakan saja, aku juga dapat membantumu. Orang itu terlalu licik, kamu sama sekali bukan lawannya. Seperti yang aku katakan sebelumnya, kamu tidak boleh berbicara buruk tentang dia lagi. Cubei, kenapa kamu sangat membencinya? Apa bagusnya pria tidak manusiawi itu? Kamu tidak tahu apa-apa sama sekali. Prasangka Tuan Muda Chu terhadap Tuan Ketiga ternyata sangat besar. Aku benar-benar minta maaf jika sampai mengecewakan kamu. Cuhe, kenapa kamu di sini? Hari ini Tuan Ketiga kebetulan mengadakan pertemuan di sini. Dia memintaku untuk datang dan menyapa kalian. Kamu bilang Fusian juga datang? Sekarang dia pasti sudah salah paham besar. Untuk memberi Fusian kejutan tahun baru, aku sengaja membuat alasan menunda waktuku untuk pergi dengannya hari ini. Tidak tahu sejak kapan dia mulai melihatnya. Cuhe, tunggu, maksudku apakah Prestirfu ada waktu nanti? Aku ingin bertemu dengannya. Nona Yun, Tuan Ketiga bilang dia sangat sibuk hari ini. Tidak ada waktu untuk bertemu siapapun. Maaf tidak bisa membantu. Dia benar-benar marah. Untungnya aku mengambil banyak foto dengan Wan Wan. Jika aku menunjukkan kepadanya, seharusnya tidak akan ada masalah. Fusihan. Cara membuatnya terlihat sederhana, tapi tidak kusangka ketika melakukannya bisa begitu rumit. Hatiku terasa gundah, sama sekali tidak bisa konsentrasi. Tidak ada kabar terbaru dari Fusihan. Sial, ada apa dengan orang ini? Bahkan seorang terpidana mati juga punya kesempatan untuk menjelaskan. Aku sudah mengirim begitu banyak pesan, tapi tak satu pun dibalas. Tidak apa-apa, selama bisa menjelaskannya dengan baik, dia mungkin tidak marah lagi. Ibu, aku benar-benar tidak bisa datang. Perusahaan masih ada banyak dokumen yang harus diselesaikan. Jadi kamu bersenang-senang dengan kakek dan adik sepupu. Aku tidak akan datang. Putriku, apa kamu ada masalah? Apa kamu ditindas di perusahaan? Bukan apa-apa, mungkin aku sedikit lelah akhir-akhir ini. Kita akan pergi keluar dan bersenang-senang ketika ibu kembali. Ibu, jika tidak apa-apa, aku akan menutup telepon dulu. Sudah 4 hari dan masih belum ada kabar dari Fusihan. Di telepon juga tidak diangkat. Sebenarnya apa yang terjadi? Mungkinkah dia akhirnya bosan? Itu sebabnya dia tidak mengangkat telepon sebanyak apapun aku menelponnya. Fusihan, jika dia tidak membalasku hari ini, ke depannya aku tidak akan peduli dengannya lagi. Aku pasti akan melakukannya.
Nomor tidak dikenal. Ini aku. Kenapa? Apa kamu tidak mengenaliku? Kamu akhirnya bersedia datang? Cepat katakan, kenapa kamu tidak menjawab teleponku beberapa hari ini? Aku mengirim begitu banyak gambar untuk menjelaskan kepadamu bahwa kami bertiga keluar untuk membeli hadiah. Kamu benar-benar tidak percaya ya? Kamu sungguh membuatku kesal. Aku benar-benar berpikir kamu tidak akan menghubungiku lagi. Bodoh, ayo masuk ke dalam mobil, aku akan menjelaskannya padamu. Sebenarnya tidak ingin memaafkannya dengan mudah, tapi melihat ekspresinya, ya sudahlah. Apa? Kamu merusak ponselmu sendiri? Masih bagus begitu, kenapa tiba-tiba rusak? Ternyata begitu ya, sampai membuatku berpikir yang bukan-bukan. Tidur pun jadi tidak nyenyak. Ekspresi Tuan ketika melihat Nona Yun dan Tuan Muda Chu bersama hari itu sungguh menakutkan. Sampai mati pun aku tidak ingin melihatnya untuk kedua kalinya. Begitulah alasan kenapa ponselnya bisa rusak. Nona Yun, kamu tidak tahu beberapa hari ini kebetulan merupakan waktu tersibuk karena pekerjaan Tuan ketiga. Semua rencana perjalanan harus dirahasiakan. Tapi demi kamu dia memperkecilkan beban kerja setengah bulan menjadi 4 hari. Setelah selesai juga hal yang pertama dia lakukan adalah bertemu denganmu. Tidak heran, suasana hatinya kurang baik. Ternyata di dalam hati Fusihan dan aku sama. Kami berdua ingin segera bertemu satu sama lain. Oh iya, ngomong-ngomong malam tahun baru ini kita mau pergi kemana? Kenapa tempatnya terasa semakin terpencil? Maaf, ini di mana? Pinggiran kota atau di pegunungan? Seperti yang kamu lihat, hutan di pinggiran kota. Apa kamu gila datang ke hutan di musim dingin seperti ini? Bahkan juga tidak membiarkan Cuhe datang bersama. Jika ada serangga dan binatang beracun di hutan ini, habislah kita berdua. Oh ya, sepertinya mati bersama rasanya juga bagus. Juga masalah ponsel, maaf membuatmu menunggu tanpa sebab. Fusihan? Mungkin karena ini dia mengalihkan Cuhe. Melihat penampilannya yang canggung, ini mungkin pertama kalinya orang ini meminta maaf kan? Kami berdua benar-benar bodoh. Ya ampun, ini sangat indah. Ternyata ada tempat seperti ini jauh di dalam hutan, bahkan bisa melihat seluruh ibu kota di. Pada saat pengembangan proyek kebetulan terlihat tempat ini tidak terbuka untuk umum, kecuali komisaris yang terkait. Kamu adalah orang pertama yang masuk ke sini. Tepat sekali waktunya. Lihat keluar jendela. Jangan-jangan ada. Kembang api? Apakah ini juga bagian dari rencanamu? Sayang sekali ibuku tidak ada di sini. Alangkah baiknya jika dia bisa melihat pemandangan indah ini bersama-sama. Kamu memikirkan semua orang. Bagaimana denganku? Apa kamu sudah memikirkan bagaimana untuk membalasku? Mulai besok, aku akan ada pertemuan politik luar negeri selama 1 minggu. Mungkin aku tidak bisa menjawab panggilan teleponmu. Kamu yakin kamu tidak memberiku satu perhargaan? Aku menunggumu pulang. Astaga, kepalaku tiba-tiba panas sampai berinisiatif mencium pria ini. Aku sangat malu sampai ingin menabrak dinding. Tapi aku sekarang benar-benar sangat bahagia. Sudah sangat larut, kamu tunggu aku dulu. Aku akan pulang dan mengambil topi untukmu. Aku keluar terburu-buru sampai kelupaan. Yun Xiang? Astaga, Cubei? Cubei, kenapa kamu di sini? Ada masalah apa sampai mencariku selarut ini? Itu mobil Fusihan. Kenapa kamu turun dari mobilnya? Itu karena... Aduh, sungguh besar kepala. Aku baru saja mengatakan hari ini adalah hari paling bahagiaku. Cubei, kamu mau mencelakakanku ya? Hei, kamu mau pergi kemana? Fusihan,
Orang lain takut padamu, tapi aku tidak takut. Aku tidak peduli apa tujuanmu mendekati Yun Xiangxiang. Aku peringatkan, menjauhlah darinya. Tuan ketiga, apa perlu aku? Ini pertama kalinya aku mendengar aku harus menjauhi dari pacarku sendiri. Apa maksud Tuan Muda Chu? Kamu bilang pacar? Memang seperti itu. Maaf karena tidak sempat memberitahumu dengan jelas. Fusihan orangnya licik. Jangan-jangan wanita bodoh ini diancam olehnya sampai tidak berani mengatakannya. Sial, andai saja aku bisa lebih kuat. Tuan Muda, akhirnya kami menemukanmu. Tuan Fu, kenapa Tuan ada di sini? Apa kamu menyelinap keluar lagi? Apakah orang tua itu memasang alat pelacak di tubuhku ya? Begitupun bisa menemukanku. Ternyata manajer Zhang dari grup Chu. Melihatku di sini, sebaiknya kamu tidak sembarangan berbicara. Jika tidak... baik. Kamu memberiku 100 nyali pun aku pasti tidak akan mengungkapkan sepatah kata pun. Apakah ini yang disebut menggunakan kekuasaan untuk menekan orang? Bahkan orang-orangku terlihat seperti semut di depan Fusihan. Ayo kita pergi. Sifat Tuan Muda benar-benar telah berubah. Dulu, dia selalu mencoba segala cara untuk melarikan diri dari ajaran Tuan Besar. Aku harus menjadi lebih kuat. Fusihan, kita lihat saja nanti. Aku pasti tidak akan melepaskan Yun Xiangxiang.